Oke teman-teman ya, penelusuran kita kali ini kita akan menelusuri dan kita mendengar sesuatu tentang sebuah mitos, di mana mitos ini ada sebuah kepala ular raksasa membatu. Apakah itu memang benar ya? Kita akan melihat bersama-sama seperti apakah dan bagaimanakah ya tempat ini. Nanti dengan sebuah gambar-gambar yang mungkin kalian lihat, kalian bisa membuktikan sendiri. Oke, kita perlahan menyusuri karena lokasinya juga kelihatannya sangat licin sekali. Ya, kita berada di sebuah hutan di lereng Gunung Welirang ya. Dan di sini tuh ya, tempat ini terkenal dengan sangat angkernya ini. Oke, ternyata setelah kita masuk lebih dalam lagi, kita menjumpai sebuah aliran sungai ya kecil yang sangat bening sekali. Dan serasa kita kalau di sini itu nggak ingin pergi ya, kalau lihat yang bening-bening seperti ini. Nah, sangat keren ya. Dan sini batu yang kita injak, yang kita kira licin, ternyata tidak ya. Setelah kita masuk juga suasana ya, yang kita rasakan juga semakin kayak gimana gitu ya. Seperti ada sebuah aura-aura negatif yang sedang menyambut kita. Oke. Kita perlahan turun, walaupun ini tidak licin ya, tapi kita harus tetap berhati-hati karena ini bebatuan yang sangat keras ya, bisa membuat kita terluka. Oke. Wow, keren sekali. Nah, mungkin yang dimaksud orang-orang itu batu yang berada di depan kita itu. Konon batu ini berada di tengah-tengah sungai ya. Coba kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, kita lihat dari segi sini. Ternyata kalau kita lihat itu mirip seperti ular yang sedang membuka mulut ya. Ternyata mirip dengan kepala ular yang membuka mulut ya, lebar sekali. Dan batu ini memang besar sekali yang berada di tengah-tengah, seperti batu andesit. Batu-batu yang sering dipakai untuk membuat candi atau mungkin arca-arca di tempo dulu ya. Wow, sangat ngeri sekali. Kalau kita lihat memang suasananya sangat gimana gitu. Nah, ternyata teman-teman ya, memang benar ya, batu ini berada di tengah-tengah sungai. Nah, memang kalau kita dengar cerita-cerita dari masyarakat ya, warga itu jarang sekali bermain di sini karena memang tempatnya terkenal angker ya. Sering terjadi atau sering muncul penampakan janggal. Ya, kita akan perlihatkan ya dari sudut manapun ya. Mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman atau bisa merasakan hal-hal gaib dari sini, nanti bisa membantu kita bercerita di kolom komentar ya. Dengan suasana lokasi yang seperti ini, kondisi lembab, walaupun ya jarang didatangi orang-orang, ternyata tempat ini terlihat sangat bersih ya. Walaupun memang ya ada beberapa sampah-sampah yang terseret oleh arus ketika air naik ya saat musim hujan. Oh iya, ternyata teman-teman ya, batu ini tidak berada di tengah-tengah. Coba kita lihat dari sudut agak lebih jauh ya. Tidak berada di tengah-tengah, agak minggir ke samping. Namun kita lihat seperti memang ya ini ada seperti punggung dari sebuah ular raksasa dengan ada kerutan-kerutan yang berada di itu, ada di batuan itu, kerut-kerutan kulit ya. Kalau kita lihat sih nampak seperti kerutan dari kepala gajah ini ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman ya? Apa mungkin kita coba mengitari dari ke tempat sana lebih dekat lagi? Nah, karena di sini sangat sepi sekali memang ya. Walaupun menurut saya tempat ini sangat enak, tenang ya, nyaman dan juga indah ya. Melihat kehijauan dan juga sungai-sungainya itu yang jernih. Ada juga yang butek ini
jalur sungai intinya, karena memang sekarang kan arusnya lagi musim-musim hujan ya. Nah, kita kembali lagi ke batu ini. Ternyata teman-teman ya, kalau kita lihat batu ini hanya disangga oleh cadas atau oleh paras tanah yang berparas itu ya. Dan mungkin sewaktu-waktu bisa gelondong ya, atau mungkin ambruk ya, dengan posisi kemiringan seperti ini ya, kan? Kemiringan seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat dari sana tadi seperti mulut yang terbuka, ternyata bukan. Nah, karena kita di sini melihat ada batu kecil yang berada di sini ya, yang seakan-akan batu ini itu menyanggah sebuah batu yang sangat besar ini. Kita akan lihat dari sudut agak jauhan dikit ya, untuk menyaksikan fenomena langkah ini ya, dan juga cerita-cerita mitos yang beredar ya. Wow, sangat luar biasa sekali memang. Dan ternyata keunikan-keunikan di situ itu banyak sekali. Di antaranya ada beberapa orang juga bercerita, orang-orang yang sedang mengarit mencari rumput itu sering dijumpai oleh sosok manusia. Ketika ditanyai, manusia itu diam saja. Dan setelah beberapa saat orang itu hilang. Nah, itu sering sekali kejadian-kejadian janggal seperti itu. Apa mungkin hal-hal tersebut memang sebuah sosok yang memang menampakkan diri sebagai penjaga di sini? Nah, gitu mungkin ya. Lokasinya juga sering kena banjir. Sebagai contoh seperti ini, ada banyak pohon-pohon yang tumbang dan terseret banjir seperti ini. Dan di sini teman-teman, ternyata memang ada batu lagi yang beda dari yang kita injak ini. Ini adalah batu anandasi juga yang berada di tengah-tengah, mengibaratkan seperti telur. Bukan ini malah yang seperti ular ini, kan ya? Ini malah mirip seperti ular, yang tadi malah mirip seperti gajah. Apa mungkin batu ini yang dimaksud oleh warga itu ya? Muncul ya di tengah-tengah sungai ini ya. Coba kita lihat dari sisi lain yuk. Nah ya kan mirip seperti kepala kan ya. Oke, mungkin dari beberapa orang yang beranggapan bahwa mitos itu hanyalah sebuah halusinasi dan tidak perlu untuk diyakini yakin mungkin, karena memang ya, karena apa? Karena sebuah cerita-cerita mitos itu memang cerita itu sudah ada. Karena apa? Karena kita semua harus bisa menjabarkan sebuah simbol-simbol. Kalau kita pikirkan logis, memang nggak logis ya sebuah cerita-cerita itu ya. Tapi kalau kita berpikir secara sudut pandang lain, sebagai simbol-simbol, di mana simbol itu mengibaratkan sebuah pesan-pesan yang harus kita jabarkan, itu berbeda lagi ya. Karena apa? Karena sebuah cerita jelas ada maksud tertentu ya. Kalau sudah ada cerita, berarti ada maksud tertentu, memang diadakan oleh Tuhan agar orang-orang itu bisa berpikir, nah gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi berbagai macam sudut pandang orang-orang itu memang berbeda-beda. Mungkin dari orang-orang yang punya segi spiritualis yang tinggi, itu akan mampu menangkap sebuah pesan-pesan hal-hal seperti ini. Tapi kalau orang-orang dari segi-segi tidak punya segi dalam hal spiritual, mereka akan menghujat. Biasanya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena memang tempatnya hanya seperti ini. Mungkin dari kalian ada yang lebih tahu dari apa yang kalian lihat, nanti kalian bisa membantu kita bercerita di kolom komentar. Dan apabila ada sebuah kata-kata yang salah, kalian nanti bisa membenarkan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian, sampai jumpa, terima kasih.